Oke, selamat berjumpa lagi dengan Matematika Asik. Materi pembahasan limit trigonometri bagian keempat. Di sini kita akan perhatikan ada pernyataan soal limit x mendekati 2 sin 2x min 4 dikali tangan 3x min 6 per x kuadrat plus 2x min 8 kuadrat sama dengan berapa? Sama seperti di teori sebelumnya. X mendekati 2 ini Anda substitusikan, Anda ujikan ke pernyataan limitnya. Jadi kita peroleh nilai sin 0, kemudian dikali dengan tangan 0. Kemudian ini kalau saya substitusi bagian penyebut juga diperoleh 4, nilainya 0 kuadrat. Otomatis didapat 0 per 0. Nah, 0 per 0 kategorinya merupakan bentuk tak tentu. Ya, jadi karena dia bentuk tak tentu, kita harus rubah pernyataan limit tersebut. Nah, karena bentuk tak tentu bukan merupakan hasil ya. Jadi, nah dari soal ini bisa kita rubah begini, limit x mendekati 2. Nah, ingat teori sebelumnya di pernyataan limit aljabar ya. Kalau ada x mendekati 2, bila kita pindah, x-nya menjadi x min 2. Nah, sinus 2 dikali x min 2. Kemudian tangen dari 3x. 3-nya Anda keluarkan, diperoleh x min 2. Kemudian dibagi dengan, nah penyebutnya kalau Anda perhatikan, pemfaktorannya cukup melihat ini. X mendekati 2, 2 bila dipindah ke kiri, maka Anda peroleh x min 2. Nah, tinggal Anda perhatikan yang bagian kanan, kita butuh min 8, di sini sudah ada min 2, otomatis kita peroleh x plus 4. Nah, di sini kalau Anda perhatikan, nampak bahwa pangkatnya ya, pangkatnya ini 22. Nah, jadi pernyataan soal ini yang jadi berbeda dengan soal sebelumnya, di limit trigonometri biasanya x-nya mendekati 0. Ini x-nya tidak mendekati 0. Tapi waktu disubstitusikan ke sudut trigonometri, ini masih mendekati 0. Jadi 2, bila saya substitusi ke sini, nilainya mendekati 0. Nah, ini juga ke trigonometri, sudutnya tangen, kalau saya substitusikan mendekati 0. Nah, bentuk ini bisa diarahkan pada trigonometri sebelumnya. Soal limit sebelumnya, yaitu apa? Nilai sudut, nilai variabelnya diarahkan mendekati 0 dengan cara dimisalkan. Nah, jadi ini catatan untuk adik-adik, apabila variabel limitnya tidak 0, tapi kalau disubstitusi pada sudut trigono masih mendekati 0, dikerjakan dengan cara permisalan atau substitusi. Nah, bentuk permisalannya dari ini, x min 2 ini. Kita misalkan semua x min 2 kita ganti menjadi variabel u. Nah, ini. Jadi kita misalkan u, variabelnya bebas, mau diganti selain u boleh. Ya. Kemudian ada dua perubahan di sini yang Anda perhatikan. Kalau u itu x min 2, 2-nya Anda pindah ke kiri, maka didapat pernyataan variabel x itu bisa diganti menjadi u plus 2. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, batas limitnya. Pada batas limit ini tertulis x-nya mendekati 2. Bila x mendekati 2, 2 saya substitusi ke permisalan ini, 2 kurangi 2, maka nilai u-nya mendekati 0. Nah, ini cara ngerubah pada variabel yang tidak 0 menjadi 0 ya. Nah, otomatis dari pernyataan ini soal bisa adik-adik rubah. Ya, ini dari soal yang terakhir, limit x mendekati 0, 2-nya Anda ganti u mendekati 0. Jadi perubahannya dari sini ya. Nah, yang perlu adik-adik ingat tadi sudah berubah dari sini. Dari permisalannya. Kita merubah juga batasnya otomatis. Nah, otomatis pernyataan soal di atas, kalau ada diperhatikan, u mendekati 0, ini otomatis berubah menjadi sin 2u. Nah, kemudian bentuk tangannya berubah menjadi tangan 3u.
Nah, kemudian per yang bawah ini berubah menjadi apa? Otomatis U kuadrat. Nah, sedangkan yang ini masih ada variabel X, Pak. Nah, apabila masih tersisa variabel X ini, Anda substitusi X ini menjadi U plus 2. Jadi kalau kita substitusi, nilai X-nya diganti U plus 2, diperoleh U plus 2 plus 4. Nah, dalam bentuk kuadrat begini. Nah, otomatis adik-adik ingat ya cara mengerjakan gini. Diuraikan atas sin dengan variabel masing-masing. Berarti sin 2U-nya tetap kita tulis sin 2U. Tangan 3U-nya tetap. Nah, kemudian U kuadratnya bisa adik-adik urai. Ini U, ini U gitu. Nah, tinggal yang belum terpasang di sini U plus 6 kuadrat ya ditulis di sebelah kanannya saja. Berarti ini dalam bentuk U plus 6 kuadrat. Nah, begitu adik-adik. Nah, kita ingat dalam teori limit yang sebelumnya, bila sudah ada pasangan bentuk ini, otomatis ini adalah diambil koefisiennya 2/1. Ini juga diambil koefisien variabelnya 3/1. Jadi adik-adik dapatkan dalam pernyataan 2 dikali 3 dikali, nah ini U plus 6 ini sendirian, Pak. Tolong disubstitusi U mendekati 0 ini. Jadi diperoleh berapa? 0 tambah 6 kuadrat. Nah, otomatis adik-adik dapatkan 1/6 kuadrat. Nah, begitu. Nah, dari sini akhirnya kita peroleh jawaban akhir, nilainya berupa bilangan 1/6-nya. Nah, ini. Nah, ini kalau adik-adik kerjakan dengan cara model gitu. Nah, sekarang kalau misalkan saya pakai cara smart yang kemarin, cara 2. Ya, cara smart kemarin. Nah, caranya begini. Di soal yang di atas kita jumpai ada pernyataan X mendekati 2 tidak 0, tapi dimasukkan ke sudut trigono masih 0. Nah, ini bisa kita ringkas. Jadi soalnya bisa saya rubah dulu menjadi gini. Limit X mendekati 2. Kemudian sin dari 2 X min 2. Kemudian tangannya juga 3 X min 2 dibagi dengan bentuk yang di bawah X min 2 kuadrat dikali dengan X plus 4 kuadrat. Nah, adik perhatikan teori yang di bagian trigonometri 1, X-nya tidak 0 ini, Pak, mendekati 2. Tapi waktu saya substitusi ke sudut soal trigono ini, sinus, ternyata waktu saya substitusi 2 dikali 0 hasilnya mendekati 0. Otomatis sinus bisa Anda hapus, Anda hilangkan. Demikian juga kalau saya substitusi pada 3X min 2 ini. Bila saya substitusikan angka 2-nya ternyata mendekati 0 juga, berarti nilai tangan bisa saya hapus. Nah, kalau adik-adik perhatikan, ini sudah menghasilkan bentuk limit X mendekati 2, bentuk tak tentunya hilang sudah. Kalau adik-adik perhatikan 6, saya sederhanakan X min 2 kuadrat begini. Kemudian dibagi dengan yang di sini tertulis X min 2 kuadrat. Kemudian untuk pasangannya tertulis X plus 4 kuadrat. Nah, coba adik-adik cermati ini dari hasilnya. Nah, kan ini yang menyebabkan 0/0 saya hilangkan. Nah, tersisa variabel X saya substitusikan nilai X mendekati 2. Jadi, adik-adik peroleh bentuk pernyataan 6 dibagi dengan, otomatis berapa itu kalau kita substitusi adik-adik? 6 kuadrat. Nah, hasil akhirnya juga diperoleh 1/6.
Nah, ini untuk limit yang X-nya tidak mendekati 0 tapi sudutnya masih mendekati 0. Bisa diselesaikan dengan cara smart ini. Nah, kita lihat dari ini hasil uraian. Ini penyelesaian yang awal, umumnya di buku-buku dituliskan dengan cara permisalan. Dari permisalan ini turun sampai ini hasilnya. Kalau dengan cara smart tanpa permisalan diperoleh hasilnya yang lebih simpel. Semoga bermanfaat. Nah, kita lanjut untuk soal nomor 10. Sama kondisi dengan nomor 9 sebelumnya. Variabel X ini tidak mendekati 0. Tapi kalau kita substitusi pada nilai sudut kosinus ini, ternyata dia mendekati 0. Maka ini bisa diarahkan dengan cara sebelumnya dan juga bisa dengan cara smart juga ya. Jadi soal ini saya rubah dulu. Limit X mendekati min 3 dari bentuk 1 min cos X plus 3, kemudian dibagi dengan, nah ini kalau kita faktorkan pasti didapat X min 3 kuadrat dikali X plus 3 kuadrat. Nah, ingat penjabaran limit aljabar ya, kalau X min 3 dipindah ke kiri diperoleh X plus 3. Nah, dengan cara smart kemarin kita sudah dapatkan apabila ada 1 min cos kotak. Kotak itu sembarang sudut dalam trigonometri bisa dirubah menjadi setengah kotak kuadrat. Ya. Dan pernyataan ini hanya berlaku selama sudut cosnya mendekati 0. Jadi bilangan min 3 ini kalau saya substitusi ke sini kan nilainya mendekati 0. Nah, ini bisa kita rubah dengan pernyataan rumus itu. Jadi kita peroleh bentuk limit X mendekati min 3. Nah, otomatis ini 1 min cos kotak. Kotak itu X plus 3 nya Anda bisa rubah menjadi setengah X plus 3 yang dikuadratkan. Nah, dibagi dengan penyebutnya kita tulis biasa juga karena sudah ada bentuk yang menyebabkan 0 per 0. Nah, adik perhatikan yang menyebabkan 0 per 0 itu yang X plus 3 ini kita sederhanakan. Nah, gitu. Hasil akhir ingat tidak boleh ada X, kita substitusikan bilangan min 3 nya. Jadi diperoleh hasilnya setengah dibagi dengan min 3 sama min 3 berarti min 6 kuadrat. Nah, gitu. Otomatis hasil akhirnya diperoleh 1/72. Nah, dengan menggunakan cara smart ini proses hitungnya ternyata lebih simpel ya. Nah, untuk pembandingnya sama apabila kita jumpai pernyataan soal yang pernah muncul di UTBK ini. Soal yang nomor 11. Jadi dituliskan bentuk soalnya begini. Limit X mendekati tak hingga. Jadi ini perpaduan antara trigonometri dan bentuk tak hingga. Dari 6x kuadrat kemudian dikali dengan sin 3 per X lalu dikalikan dengan tangen 1/X. Nah, ini nilainya sama dengan berapa? Nah, adik cermati itu kalimat soalnya. Nah, loh ini bentuknya tak hingga, tidak mendekati 0. Tapi kalau kita substitusi ke pernyataan soal, yaitu pernyataan sudut trigononya ini, sudut sinusnya ini, kalau saya substitusi nilai X-nya saya ganti tak hingga, 3 dibagi tak hingga. Kita ingat kalau ada bilangan dibagi tak hingga itu mendekati 0. Ini juga saya substitusi ke sudutnya tangen. Sudutnya tangen itu 1/X. 1 dibagi tak hingga juga mendekati 0. Catatan ya, kalau ada bilangan selain 0 dibagi tak hingga itu hasilnya 0 gitu. Nah, karena sudutnya mendekati 0, teori kemarin yang di trigonometri awal
nilai sinus bisa kita coret. Ya, saya mengingatkan nilai sin kotak itu sama dengan kotak. Kalau sudutnya mendekati 0, artinya sinus bisa saya sederhanakan nilai tangen kotak juga senilai dengan kotak. Kalau sudut mendekati 0, tangen bisa saya sederhanakan. Itu cara smart pada limit di awal ya, sudah kita berikan. Bagi Anda yang belum mengetahui hal ini, bisa dibuka YouTube serial trigonometri yang pertama. Nah, otomatis bentuk ini karena mendekati 0, sinus saya coret, saya hapus, tangan juga saya hapus. Maka adik-adik dapatkan hasil sama dengan 6x kuadrat, kemudian dikali 3 per x, dikali 1 per x. Nah ini. Nah, x sama x bisa adik-adik sederhanakan, x kuadratnya habis, maka diperoleh hasil sama dengan 18. Nah, demikian pembahasan kita dengan terfokus pada variabel limitnya tidak mendekati 0 ya. Variabel limit tidak mendekati 0, tapi kalau disubstitusi masih mendekati 0, berarti masih bisa dipakai cara smart kemarin. Ini nomor 10-nya, kemudian ini soal yang nomor 11-nya. Oke, semoga bermanfaat untuk adik-adik dalam menyelesaikan soal-soal limit trigonometri.